tentang profil pelajar Pancasila. Pada anak-anakku yang tersedia, sekarang berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Cinto, pengajar praktek kajian demokrasi. Adik-adik, kita akan belajar tentang demokrasi sebagai proses politik yang akan terapkan di berbagai negara Indonesia dan sistem ini memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Dengan itu kita akan belajar apa terjadi demikian karena hal ini akan berpengaruh pada masa depan kehidupan politik kita. Oke, tadi saya umumkan sebentar video berkaitan pengenalan demokrasi, cuplikannya sedikit. Sekarang saya akan memberikan materi tentang suara demokrasi. Ya. Suara demokrasi karena proyek kita pada tahap ini yaitu proyek penguatan program Pancasila berkaitan dengan demokrasi. Oke, karena saya maklumnya PAI, jadi di dalam ini ada dimensi P5 program belajar Pancasila dan program belajar aman dari alami. Jadi ada dua komponen dimensi. Apa yang pertama? Silakan dibaca. Kemerdekaan global, Yang kedua dibaca keteladanan dinamis dan inovatif, tahawur, berbicara, toleransi, tasawuf. Oke, dimensi P5 PPRA dalam proyek kita kali ini adalah berkebenekaan global, bertolak melayang dan berdalam kritis. Yang kedua P5 PPRA-nya keteladanan, bahasa Arabnya U2. Ya, siapa kedua kita? Pinter kayaknya. Oke, dia dinamis dan inovatif dan bahasa Arabnya tasawuf. Wah, kita. Ya, yang ketiga toleransi. Toleransi artinya tasawuf. Di dalam konsep demokrasi kita harus ada toleransi. Tidak boleh memaksakan kepada orang memilih kita. Jadi dia punya hak memilih tanpa ada embel-embelnya. Orang memilih dari hati akan konsep kita. Jadi kalau orang suka sama kita juga seperti itu. Kalau dia suka dari hati akan sampai ke hati kita ya. Kita jauh di sana. Ya kan? Ya kan? Ya, Oke, tujuan proyek kita. Oke, kita baca sama-sama. Apa tujuan proyek kita supaya kita paham bersama? Apa tujuannya? Oke, dari proyek ini kita saling mengharapkan ya mampu mengolah perbedaan pendapat. Ya, setiap orang memiliki perbedaan pendapat. Contohnya keluarga kita punya suasana. Kita akan mendengarkan hasil yang dikerjakan oleh teman kita bersama. Ada Isha, apa dong? Untuk menyampaikan apa yang dikerjakan. Lanjut ke depan. jika aku menjadi pemimpin yang inspirasi seorang pemimpin, ingin membawa perubahan dan OSIS menjadi lebih baik dari sebelumnya, menambah pengalaman yang bertambah tentang OSIS, serta membangun banyak pertemanan dan lingkup yang lebih besar dengan mengikuti berbagai forum OSIS. Dan tidak hanya memiliki sikap tanggung jawab, namun untuk OSIS juga harus memiliki sikap bijaksana dan tegas. Bijaksana artinya pandai dan cerdas dalam menghadapi kesulitan, serta menggunakan akal budi, pengalaman dan ilmu pengetahuan. Oke, silakan lanjut lagi.
memimpin dan menginspirasi seorang pemimpin, maka saya akan mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam kebijakan sekolah, merancang melakukan program kerja OSIS masa saya menjabat. Menjadi ketua OSIS, inspirasi saya menjadi ketua OSIS adalah sebagai pengalaman bagi saya agar bisa menanamkan jiwa kepemimpinan dalam diri saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada yang telah menyampaikan pendapatnya terhadap yang kita kerjakan. Silakan kepada selanjutnya kami minta kepada Sarah untuk maju ke depan menyampaikan hasil kerjanya. Sebenarnya di perancang persyaratan calon ketua dan wakil ketua OSIS sesuai jadwal suara demokrasi. Berikut adalah beberapa persyaratan yang bisa diambil sesuai dengan prinsip demokrasi. 1. Kepemimpinan yang transparan. Calon harus mampu menunjukkan integrasi, jujur, dan transparan dalam semua tindakan. Tidak memiliki rekam jejak negatif yang berkaitan dengan etika atau moralitas dalam organisasi. Mewakili semua suara. Calon harus siap untuk mendengar dan menghargai pendapat dari semua pihak, dari berbagai lapisan departemen dalam OSIS. Komitmen untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di tempat kerja. Terima kasih. Oke, Besok tadi dikurankan persyaratan calon ketua dan wakil OSIS sesuai tema suara demokrasi. Saya akan membuat visi dan misi yang membuat teman-teman tertarik untuk memilih saya. Saya juga akan bersosialisasi kepada teman-teman, serta saya akan mensurvei minat dan juga bakat teman-teman agar mereka menjadi lebih nyaman di lingkungan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat calon. Ya. Pertama adalah persyaratan umum bagi sekolah atau calon ahli berhubungan situasi di sekolah. Yang kedua, prestasi akademis, memiliki catatan akademis yang baik. Yang ketiga, kedisiplinan, memiliki sikap disiplin dan tidak pernah melanggar peraturan sekolah. Yang keempat, pengalaman organisasi, memiliki pengalaman di organisasi sekolah atau kegiatan sekolah. Oke, terima kasih. Kita
Sudah? Sekarang, enggak, saya minta satu orang dengan refleksi ataupun refleksi. Sekarang, ya. Pemilihan ketua OSIS adalah cermin kecil demokrasi. Melalui proses ini, kita belajar bahwa setiap orang memiliki hati, setiap pendapat berharga, dan setiap keputusan adalah tanggung jawab bersama. Inilah saatnya kita tak hanya memilih pemimpin, tapi juga belajar menjadi warga negara yang bijak dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Refleksi kita pada materi ini bahwa warga memberikan suara memilih pemimpin menjadi warga masyarakat yang baik, khususnya di sekolah kita. Dengarkan